Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, Zuraida Ardianti. Dalam video ini saya akan berbagi beberapa tempat yang bisa dikunjungi saat kita berada di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Yang pertama adalah Pasar Beringharjo. Namun qadarullah pas saya ke sana, pasarnya tutup. Sebagai informasi, pasar yang dibangun tahun 1758 ini terletak di Jalan Margomulyo nomor 16 Yogyakarta. Di dalamnya dijual aneka ragam produk seperti batik, pakaian, kerajinan tangan, dan juga souvenir. Selain itu, ada juga kuliner tradisional seperti sate, nasi pecel, serta aneka jajan pasar. Selanjutnya, kami menuju tempat berikutnya, yaitu Teras Malioboro. Teras Malioboro ini hanya berjarak 260 meter dari Pasar Beringharjo. Jika berjalan kaki, bisa ditempuh dalam waktu 4 menit aja. Teras Malioboro ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Pasar Beringharjo, cuma konsepnya sedikit berbeda. Di lantai pertama, kita bisa menemukan musola, lalu ada ATM, ada toilet, dan ada beberapa spot foto. Dan di sini bisa memuaskan buat yang lapar mata. Bayangkan, gimana nggak lapar mata? Berbagai makanan dan berbagai menu masakan ada di sini. Mulai dari yang digoreng, direbus, sampai yang dibakar juga ada. Ada juga aneka es, aneka nasi, dan masih banyak lainnya. Setelah berkeliling di lantai pertama ini, selanjutnya teman-teman saya ajak naik ke lantai berikutnya, lantai 2. Di lantai 2 ini juga masih ada kuliner teman-teman, kalau seandainya di bawah belum menemukan yang kalian inginkan. Lalu kami melewati jembatan ini yang menghubungkan antara tempat kuliner tadi dengan gedung berikutnya. Di sini posisi para pedagang yang menjual berbagai jenis pakaian berbahan dasar batik. Di samping itu ada juga yang menjual souvenir-souvenir khas Yogyakarta. Setelah berkeliling dan berbelanja di lantai 2 tadi, akhirnya kami turun lagi dan mencari makan malam. Setelah selesai makan, kami menaiki bentor alias becak motor menuju tempat penjualan bakpia, yaitu makanan khas Yogyakarta. Di toko bakpia ini dijual berbagai macam jenis bakpia, ada yang basah, ada yang kering, lalu ada juga yang kok, ada juga makanan-makanan kering seperti keripik-keripik dan lain-lain. Setelah berbelanja di toko ini, kami kembali menaiki bentor yang mengantar kami tadi menuju ke Jalan Malioboro lagi. Sesampainya di Jalan Malioboro, kami menaiki kendaraan umum tradisional, namanya andong. Andong adalah alat transportasi tradisional khas Yogyakarta berupa kereta beroda 4 yang ditarik oleh seekor kuda dan dikemudikan oleh seseorang yang diistilahkan dengan nama Pak Kusir. Umumnya digunakan untuk pariwisata berkeliling di area seperti Malioboro ini. Tarifnya bervariasi, mulai dari 100.000 tergantung jarak yang akan ditempuh. Nah, ini saya akan mengajak teman-teman ke Pantai Drini Gunung Kidul. Pantai Drini ini kira-kira dari Yogyakarta berjarak sekitar 60 hingga 65 km. Dengan waktu tempuh sekitar 1,5 hingga 2,5 jam, teman-teman. Lalu di sini merupakan akses menuju beberapa pantai. Ada Pantai Baron, Pantai Buluk, Pantai Watu Kodok, dan pantai-pantai lainnya. Serta salah satunya adalah Pantai Drini. Kita bayar retribusi dulu teman-teman, sebesar 15.000 saja per orang. Alhamdulillah, ini sudah sampai di Drini Park. Drini Park ini merupakan salah satu destinasi wisata terbaru di kawasan pesisir Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta.
Drini Park ini adalah tempat wisata yang menawarkan perpaduan antara keindahan alam pantai dan wahana rekreasi modern. Nah, ini kita sudah sampai di lobi tempat wisata Drini Park ini, teman-teman. Lobi Drini Park ini dirancang sebagai area penerimaan terpadu yang nyaman, dilengkapi dengan loket tiket, pusat informasi, dan akses langsung ke area utama. Di sekitar lobi atau area depan ini terdapat fasilitas pendukung seperti toilet yang bersih, musola, serta akses ke toko oleh-oleh Drini Shop dan kafe atau resto. Untuk menuju wahana-wahana yang tersedia, kita harus membayar tiket masuk sebesar 20.000. Wahana-wahana yang tersedia di tempat wisata Drini Park ini menggabungkan keindahan Pantai Drini dengan wahana permainan seru. Wahana andalan di Drini Park ini antara lain Skyride, kemudian Waterplay, Drini Slide, Mini Coaster, Mini Whoosh, Drini Swing, rumah hantu, dan spot foto 360 derajat dengan panorama laut. Semua wahana ini bisa dimainkan dengan harga tiket yang bervariasi mulai dari Rp15.000. Nah, ini saya lagi cobain wahana Skyride. Skyride ini adalah wahana sepeda gantung yang menawarkan pengalaman memacu adrenalin dengan pemandangan langsung ke Bukit Hijau dan Pantai Drini dari ketinggian. Harga tiketnya terjangkau, Rp15.000 untuk single dan Rp20.000 untuk couple. Nah, setelah mencoba Skyride, kami menuju food court untuk makan siang. Food court di tempat wisata Drini Park ini cukup luas, teman-teman. Tersedia banyak kursi dan meja untuk kita bisa dine in di situ. Ada beberapa menu yang bisa kita pilih antara lain nasi goreng, mie goreng, soto, bakso, fried chicken, dan lain-lain. Setelah makan siang di food court, kemudian saya menuju ke wahana Drini Slide. Drini Slide ini merupakan seluncuran pelangi raksasa, teman-teman, atau yang dikenal dengan Rainbow Slide. Wahana ini menawarkan sensasi adrenalin dengan pemandangan langsung ke arah laut. Saya tidak menaiki wahana ini, hanya menunggu anak-anak di bawah. Maklum sudah berumur, jadi rasa takutnya lebih besar daripada penasarannya. Gimana rasanya? Oh iya, di tempat wisata Drini Park ini hembusan anginnya terasa kencang sekali, teman-teman, karena berada di kawasan pantai. Jadi baiknya kalau kesini persiapkan fisik yang prima dan pakaian anti angin kencang. Di ujung sana itu pantai. Lihat ombaknya bagus sekali. Warna pantainya juga lautnya biru. Bagus sekali, Masya Allah. Nah, ini ada juga wahana memanah yang dikenal sebagai Drini Archery, yaitu salah satu atraksi populer yang cocok untuk remaja dan dewasa, mulai dari pemula hingga profesional, yang lokasinya berdekatan dengan wahana rumah hantu. Selanjutnya, kami melewati wahana karpet berjalan di Drini Park yang dikenal dengan nama Magic Carpet. Magic Carpet ini diklaim sebagai karpet berjalan pertama dan terpanjang di Indonesia, teman-teman. Wahana ini didesain untuk memudahkan pengunjung menjelajahi area wisata tanpa lelah dan kepanasan. Nah, bisa jadi opsi santai juga untuk menikmati pemandangan di Drini Park. Dan jika menaiki Magic Carpet ini, per orang dikenakan biaya Rp10.000. Nah, ini kami sudah berada di puncak dari tempat wisata Drini Park ini.
Dari sini kita bisa melihat lebih dekat pantai dan ombaknya. Terlihat juga mobil-mobil pengunjung pantai yang sedang diparkir. Nah, ini saya sudah sampai di bagian akhir dari tempat wisata Drinipak, Jualan souvenir, yaitu tempat penjualan oleh-oleh dan souvenir. tempat wisata Drinipak ini ya. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman dalam mencari tempat wisata di Yogyakarta. Iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.